Fuck you. Halo ngap, balik lagi nih sama gua Pau di AP Review, di mana kita akan membahas film-film menarik, pastinya secara terperinci. Pada video kali ini kita mau melanjutkan kisah agen rahasia Kingsman. Di film yang kedua ini, para agen Kingsman berhadapan dengan gembong narkoba terbesar di dunia yang dijuluki The Golden Circle. Dibanding dengan film pertamanya, Kingsman The Golden Circle ini hanya mendapatkan rating 6,7 menurut situs IMDb. Tapi menurut gua film kedua ini jauh lebih seru dibandingkan film pertamanya. Oke lah, tanpa basa-basi, skuy kita langsung aja review filmnya. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Hey brother. 2, 3. Hey, stay di AP Review ya. Love you. Setahun setelah kejadian di film pertama, di suatu malam, Eggsy keluar dari markas Kingsman. Saat akan masuk ke dalam mobil, dia dihadang oleh Charlie, mantan peserta agen Kingsman yang ternyata masih hidup. Charlie menodongkan pistol dan memaksa Eggsy untuk masuk ke dalam mobil. Di belakang Charlie datang 3 rombongan mobil mengikutinya. Di dalam mobil, Eggsy menyuruh supirnya ngebut menghindari kejaran anak buah Charlie. Sementara itu, Eggsy bertarung dengan Charlie di dalam mobil. Eggsy sempat terlempar keluar, namun masih dapat kembali masuk lewat bagasi mobil. Supir Eggsy terkena pisau beracun dan seketika tewas. Akibatnya mobil mereka menabrak tiang dan membuat Charlie terlempar keluar dari mobil, meninggalkan lengan robotnya yang terlepas di dalam mobil. Kemudian Eggsy mengambil alih kemudi mobil dan berusaha kabur dari kejaran anak buah Charlie. Dari jauh Marlin mengarahkan Eggsy untuk menuju lokasi yang aman sampai masuk ke dalam taman kota. Di tengah-tengah taman yang sepi, Eggsy menembakkan rudal dari mobilnya dan seketika rudal itu mampu menghancurkan mobil-mobil yang mengejarnya. Marlin memberitahu Eggsy kalau dia dikejar oleh polisi dan menyuruh Eggsy untuk membawa mobilnya masuk ke dalam danau. Dengan kondisi kaca yang pecah, Eggsy menceburkan mobilnya ke dalam danau tersebut. Sambil menahan napas, Eggsy mengendari mobilnya di dalam air menuju bunker rahasia milik Kingsman. Setelah masuk dan air mulai surut, Eggsy minta diarahkan untuk keluar dari tempat itu karena dia punya janji makan malam yang sangat penting malam itu. Kemudian Marlin mengarahkan Eggsy lewat gorong-gorong yang ternyata adalah saluran pembuangan tinja. Karena tidak ada jalan lain, Eggsy pun menceburkan dirinya ke dalam gorong-gorong tersebut. Tapi di sisi lain, tangan robot milik Charlie yang tertinggal di dalam mobil mulai bergerak sendiri dan meretas semua data rahasia milik Kingsman. Di tempat lain, Eggsy bersama pacarnya, Putri Tilda, menghadiri acara ulang tahun temannya yang bernama Brandon. Di acara tersebut, Eggsy memberitahu kalau dirinya akan pergi ke kerajaan Swedia untuk makan malam bersama ayah Tilda, Raja Swedia. Kemudian Eggsy meminta Brandon untuk merawat anjingnya yang bernama GB selama ia pergi. Berpindah ke suatu tempat di sebuah pegunungan, tinggallah seorang gembong narkoba yang bernama Poppy. Dia adalah gembong narkoba terbesar yang mengendalikan seluruh barang haram itu di seluruh dunia. Dia adalah pimpinan gembong narkoba terbesar di dunia dengan julukan The Golden Circle. Semua anggotanya memiliki tato lingkaran yang terbuat dari emas. Di sisi lain, Eggsy bersiap-siap untuk berangkat kerja. Tilda mengajak Eggsy untuk sarapan sambil mengajarinya tata krama makan di kerajaan. Eggsy kemudian bercerita kalau dia sudah tahu karena dahulu Harry sempat mengajarinya. Kemudian Eggsy melihat ke arah anjing yang sudah meninggal dan diawetkan, peliharaan Harry dahulu. Karena Eggsy merindukan Harry. Kemudian Eggsy berpamitan untuk berangkat kerja. Di dalam markas Kingsman, Eggsy melakukan rapat dengan agen Roxy dan pimpinan Kingsman, agen Arthur, bersama beberapa Kingsman lainnya di penjuru Inggris. Kemudian Marlin datang dan menjelaskan kalau Charlie yang menyerang Eggsy semalam, kepalanya tidak ikut meledak saat kejadian di dalam bunker Valentine tahun lalu, karena Eggsy menyetrum kepalanya. Setruman itu membuat chip yang ada di kepala Charlie rusak. Namun kejadian itu membuat Charlie harus kehilangan lengannya. Marlin mendeteksi juga kalau Charlie saat ini bekerja untuk suatu organisasi rahasia di luar sana. Dari hasil otopsi anak buah Charlie yang mengejar Eggsy semalam, mereka memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu sidik jari dihapus, gigi digerinda agar identitas mereka tidak terdeteksi, dan sebuah tato lingkaran emas di tubuh mereka. Head there for your makeover. What? Di tempat lain, Angel anak buah baru Poppy masuk ke dalam salon khusus. Di sana giginya digerinda, sidik jari dihapus, dan sebuah robot menggambar sebuah tato lingkaran emas di tubuhnya.
Kini Angel resmi menjadi anggota Golden Circle. Di malam harinya di dalam kerajaan Swedia, Eggsy makan malam bersama kekasihnya Tilda dan ayah ibunya. Sang raja mengetes Eggsy dengan pertanyaan-pertanyaan sulit seputar sejarah dan ilmu pengetahuan. Eggsy dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu karena dengan kacamata Kingsman yang dia pakai, Eggsy meminta tolong kepada Roxy yang ada di Inggris untuk mencarikan jawaban tersebut. Di sisi lain, Brandon yang dititipi untuk menjaga rumah dan merawat Gibi tidak sengaja masuk ke dalam ruang kerja Eggsy. Dia tidak sengaja menemukan beberapa peralatan milik Eggsy dan memakai kacamata Kingsman miliknya. Brandon pun langsung online dan masuk ke dalam jaringan Kingsman. Menyadari hal tersebut, Eggsy pun panik. Selang beberapa saat, sebuah roket melesat menuju rumah itu dan seketika meledak, menewaskan Brandon dan juga Gibi. Tidak cuma itu, roket juga menghancurkan semua markas Kingsman di seluruh Inggris dan menewaskan semua anggota Kingsman, termasuk Roxy dan Arthur. Ternyata semua itu adalah ulah Poppy. Atas bantuan Charlie, Poppy berhasil menghancurkan semua markas Kingsman. Dan sebagai hadiah, Poppy memberikan lengan robot baru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya kepada Charlie. Di depan markas Kingsman yang hancur, Eggsy terdiam tak bisa berkata apa-apa. Dan dari jauh Marlin pun muncul. Marlin memberitahu Eggsy kalau semua markas Kingsman di seluruh Inggris telah musnah karena lengan robot Charlie yang meretas data milik Kingsman. Marlin bisa selamat karena rumahnya tidak ada di dalam pusat data milik Kingsman. Di sini Eggsy terlihat sangat emosional karena rekannya Roxy dan yang lainnya telah tewas. Karena kejadian ini, Marlin kemudian mengajak Eggsy untuk menjalankan protokol kiamat. Dan mereka pun masuk ke dalam sebuah toko minuman. Di dalam suatu ruangan, Marlin meletakkan mendali Kingsman di dinding. Kemudian terbukalah sebuah berangkas rahasia. Ketika berangkas itu dibuka, ternyata isinya hanyalah sebuah botol whisky bermerek Statement. Karena bingung apa yang harus mereka lakukan, Marlin lalu mengajak Eggsy untuk bersulang, menghormati rekan-rekan mereka yang telah tewas. Ternyata mereka berdua malah kelewatan minum terlalu banyak. Tetapi berkat hal itu, Eggsy menyadari kalau terdapat simbol Kingsman di dalam botol minuman tersebut. Tulisan di botol itu bertuliskan disuling di Kentucky. Kemudian mereka berniat untuk pergi ke Kentucky. Keesokan harinya, sampailah mereka di Kentucky dan pergi ke sebuah pabrik penyulingan minuman bermerek Statement. Eggsy pun meretas pintu masuk sebuah gudang dan mereka pun masuk ke dalam. Marlin mendeteksi ada struktur bangunan besar di bawah sana. Saat sedang memeriksa, dari belakang muncul seorang pria dengan dandanan koboi. Dia mengira kalau Eggsy dan Marlin adalah penyusup, dan pria itu pun langsung melumpuhkan Eggsy dan Marlin sendirian. Kemudian Eggsy dan Marlin dibawa ke sebuah tempat, dan mereka coba menjelaskan kalau mereka adalah agen Kingsman dari Inggris. Tapi pria itu masih tidak percaya, dan menganggap Eggsy dan Marlin adalah seorang penjahat. Pria itu juga menunjukkan penampakan seorang pria di balik kaca yang ternyata adalah Harry yang masih hidup. Eggsy dan Marlin pun terkejut melihatnya. Pria itu mengancam akan membunuh Harry agar mereka mau mengaku asal-usul mereka yang sebenarnya. Lalu tiba-tiba muncul seorang wanita. Setelah memeriksa protokol kiamat milik Statement, wanita itu menemukan sebuah payung dengan logo Kingsman di gagangnya. Ternyata Statement adalah sebuah organisasi mata-mata rahasia seperti Kingsman yang berkedok pabrik minuman. Pria yang telah menangkap Eggsy dan Marlin adalah seorang agen bernama Tequila dan yang wanita bernama agen Ginger. Setelah ikatan mereka dilepas, Eggsy dan Marlin langsung berjalan masuk ke dalam kamar Harry. Tidak disangka, ternyata Harry tidak mengenali mereka berdua. Harry hilang ingatan. Harry tidak ingat apa-apa mengenai Kingsman. Yang dia tahu saat ini, dia adalah seorang pengkoleksi kupu-kupu. Eggsy dan Marlin lalu bertanya kepada Ginger tentang apa yang terjadi kepada Harry. Ginger kemudian menjelaskan kalau pada tahun lalu dia mendeteksi sebuah gelombang aneh yang kuat dari dalam gereja di Kentucky. Saat mereka berdua menuju lokasi tersebut, Ginger menemukan tubuh Harry yang tergeletak. Ginger pun membalut kepala Harry dengan gel alpha milik Statement, di mana gel itu dapat menyelamatkan hidup agen yang tertembak di kepala dengan memperbaiki jaringan yang rusak dan melindungi otak. Namun efek samping dari kejadian itu membuat Harry mengalami amnesia. Dengan adanya Eggsy dan Marlin, Ginger berharap mereka berdua bisa mengembalikan ingatan Harry dengan menstimulus ingatan-ingatan terdahulu. Di sisi lain, di dalam markasnya, Poppy dan Charlie memasuki sebuah ruangan konser. Ternyata Poppy menculik Elton John sejak setahun yang lalu, memanfaatkan momen ketika Valentine menculik orang-orang terkenal.
Poppy memaksa Elton bernyanyi, menghiburnya setiap hari. Tiba-tiba Poppy menyuruh Elton berhenti saat dia melihat ruam-ruam biru di wajah Elton. Poppy marah karena itu adalah efek setelah mengkonsumsi narkoba miliknya. Usut punya usut, Elton mendapatkan narkoba itu dari Angel. Berpindah ke markas Statement, Eggsy bertemu dengan pimpinan Statement yang bernama Champagne dan biasa dipanggil Champ. Champ meminta maaf atas ketidaknyamanan yang Eggsy alami. Menganggap Kingsman sebagai sepupu bagi Statement, Champ mempersilahkan Eggsy menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Statement. Eggsy lalu menjelaskan kalau saat ini mereka sedang menghadapi organisasi rahasia dengan simbol lingkaran emas. Dan salah satu mantan peserta seleksi Kingsman yang kini menjadi anggota The Golden Circle bernama Charlie membocorkan rahasia Kingsman sehingga semua properti milik Kingsman telah dihancurkan. Eggsy menelusuri kalau Charlie sampai sekarang masih berhubungan dengan pacarnya. Lewat media sosial, Eggsy mengetahui kalau pacar Charlie akan menghadiri festival musik di Glastonbury. Awalnya Champ akan memerintahkan agen Tequila menemani Eggsy menjalankan misi ini. Namun terlihat ruam-ruam biru di wajah Tequila. Champ menyuruh Tequila untuk berobat. Kemudian Champ mengutus agen whisky yang saat ini bekerja di kantor New York untuk menemani Eggsy menjalankan misi menemui pacar Charlie di Glastonbury. Di tempat lain, Marlin dan Ginger mencoba mengembalikan ingatan Harry dengan mengeluarkan air dari lantai kamarnya hingga Harry tenggelam. Melihat tidak ada tanda-tanda positif, Marlin kemudian menghentikan percobaan tersebut. Marlin lalu menemui Harry dan memeriksa keadaannya. Harry menegaskan kalau dia tidak ingat apa-apa mengenai Kingsman. Malah Harry bersikeras untuk pulang dan menemui ibunya di London. Berpindah ke istana Swedia, Tilda memberikan anjing sebagai pengganti GB yang telah tewas. Karena telah ditunggu whisky di luar istana, Eggsy lalu berpamitan untuk menyelamatkan dunia lagi. Kemudian di dalam mobil, agen whisky menunjukkan sebuah sarung jari di mana terdapat pelacak nano di ujungnya. Salah satu dari mereka harus memasukkan pelacak nano tersebut ke dalam tubuh target mereka nantinya. Sesampainya di Glastonbury, Whisky menjelaskan kalau pelacak itu akan masuk melalui selaput lendir dan kemudian menuju aliran darah target mereka. Setelah beberapa saat, di depan mereka terlihat sang target, pacar Charlie. Wanita itu bernama Clara. Awalnya Whisky coba mendekati Clara terlebih dahulu. Namun sikap Clara menunjukkan kalau dia tidak tertarik dengan Whisky. Setelah Eggsy mendekat dan merayu Clara, ia langsung tertarik dan agen Whisky pun mundur. Di sana Eggsy melihat banyak orang mengalami gejala ruam-ruam di wajahnya. Setelah diperiksa oleh Marlin di trending Twitter, ternyata banyak orang juga yang mengalaminya. Di sisi lain di dalam markasnya, Poppy bercerita kepada Charlie kalau dia adalah wanita dengan kekayaan tertinggi di seluruh dunia. Namun dia harus bersembunyi karena bisnisnya menjual narkoba. Poppy ingin kebebasan. Poppy ingin namanya diakui dunia. Dia ingin ketenaran. Poppy lalu memanggil Angel dan ternyata dia mengalami ruam-ruam di wajah. Poppy menjelaskan kalau peraturan di sana adalah pegawai dilarang mengkonsumsi narkoba buatan mereka sendiri. Kemudian Angel pun dieksekusi oleh anjing-anjing robot milik Poppy karena sudah melanggar peraturan tadi. Malam harinya di Glastonbury, Clara mengajak Eggsy ke dalam tendanya. Eggsy pamit ke kamar kecil dahulu dan dia pun menelpon Tilda. Eggsy menjelaskan kalau dia akan menjalankan misi menyelamatkan dunia, tapi dengan cara mantap-mantap dengan targetnya. Tilda yang mendengar hal tersebut langsung marah dan tidak terima dengan penjelasan Eggsy. Lalu Eggsy kembali menemui Clara dan dia tidak sengaja melihat tato lingkaran emas di tubuhnya. Kemudian Eggsy langsung menjalankan misinya. Dia memasang alat pelacak di jarinya dan mulai memasukkannya ke tubuh Clara. Alat pelacak itu pun berhasil dipasang. Namun saat adegan mantap-mantap baru mau dimulai, Eggsy malah pamitan dan tidak melanjutkannya. Di luar Eggsy mencoba kembali menghubungi Tilda, namun tidak ada jawaban sama sekali. Kembalinya di markas Statement, Eggsy mencoba mengembalikan ingatan Harry dengan membawakan anjing yang mirip dengan anjing peliharaan Harry yang sudah mati. Kemudian Eggsy menodongkan pistol ke arah anjing tersebut, sehingga ingatan Harry pun kembali dan mampu mengingat semuanya. Eggsy? Hello, Harry.